izin record. Jadi ini indeks harga agregat, di mana harga beras, minyak goreng, gula, telur. Nah, yang di sini kita bandingkan tahun 2000 dengan tahun 2013 dengan tahun 2000. Berarti ini tadi saya ulangi, misalkan 2013 harga berasnya 10.000, tahun 2000 8.000. Nah, angka indeksnya itu PT per PO. Berarti di sini P yang di sini P, di sini C3, berarti di sini ini C3 dibanding dengan B2. Baru nanti kalau misalnya kita enter, tinggal ini persennya aja, persentasenya. Persennya kita buat di sini. Ini misalkan di sini saya buat, sebentar saya admin yang lain dulu. Misalnya ini tadi kamu bandingkan belum bentuk persen. Di sini bisa kamu ubah kalau misalnya masih bentuk desimal gitu. 10 bagi 8 misalnya 1,25. Nah, ini kamu bentuk persennya tinggal di sini yang sini. Jadi bentuk persentase. Nah, ini indeks sederhananya tadi rumusnya kalau indeks sederhana harga relatif berarti PT per PO. Berarti yang disebut indeks sederhana itu yang ini. Misalnya beras, angka indeks beras ini 125 angka indeksnya, mengalami kenaikan sebesar 25%. Sedangkan angka indeks minyak goreng 133 mengalami kenaikan sebesar 33%. Untuk harga gula misalnya ini mengalami penurunan. Nah, di sini angka indeksnya 89, berarti penurunannya adalah 11%, seperti itu. Kemudian di sini kalau kuantitas berarti kuantitasnya di sini bukan harga lagi, tetapi jumlah, misalnya jumlah produksi, itu jumlah itu berhubungan dengan kuantitas. Kemudian kita akan mencari indeks rata-rata sederhananya. Berarti di sini 1/N sigma PT per PO-nya. Ini sigma PT per PO-nya. Dibagi dengan N, berarti ini yang ini dibagi dengan N. N-nya itu berapa? Ada 4 barang di sini. Beras, minyak goreng, gula. Jadi ini bagi 4. Hasilnya berapa angka indeks sederhananya? 115. Di sini 115. Kalau angka indeks agregatnya berapa? Nah, angka indeks agregat tadi kan lebih dari satu barang. Berarti rumusnya sigma PT dibagi dengan sigma P0. Berarti di sini C7 dibagi dengan B7 itu akan menghasilkan 113%. Jadi beda angka indeks rata-rata sederhana, rata-rata berarti dibagi jumlahnya. Indeks angka agregat berarti sigma PT dibagi sigma P0-nya. Itu bedanya. Ini yang untuk angka indeks sederhana. Kita masuk ke angka indeks tertimbang. Nah, angka indeks tertimbang itu tadi ada faktor penimbangnya. Makanya terdiri dari beberapa jenis juga. Jadi di sini ada rumusnya. Yang pertama itu ada menggunakan rumus Las-Peyres. Las-Peyres itu membandingkan kalau harga yang dibandingkan ini pembandingnya kuantitas. Makanya di sini sigma PT per P0. Kalau Las-Peyres penimbangnya itu kuantitas tahun dasar. Jadi kalau harga pembandingnya kuantitas. Makanya di sini kinol-kinol. Karena kita P-nya itu price, Q-nya itu kuantitas. Kalau PASCI, menurut PASCI, kalau indeks harga pembandingnya itu kuantitas tahun berjalan. Jadi di sini KIT yang bawah ini, KIT. Ini untuk harga. Kalau produksi yang kita bandingkan Q-nya yang kita bandingkan, KIT Q0. Seperti ini penimbangnya apa? Kalau kuantitas penimbangnya price, harga. Makanya di sini kalau Las-Peyres tahunnya tahun dasar penimbangnya. Jadi P0 ini P0 yang di bawah. Kemudian kalau yang ini pasti rumus pasti pembandingnya price tahun dasar berjalannya. Yang kita bandingkan apa? Angka kuantitasnya di sini. Jadi ada dua. Yang pertama harga, yang kedua kuantitas. Kalau Las-Peyres pembandingnya waktu dasar, kalau pasti waktu berjalan. Begitu juga dengan yang produksi, itu rumusnya. Contohnya di sini angka indeks ya di sini ya, saya ini supaya ada
Ini ada tentukan angka indeks dari tabel berikut ini. Jadi ada barangnya C, bisa barang spare part motor atau apa. Kita ini kan harga per unitnya tahun 93 itu 300, barang A 300, barang B 100, barang C 500. Kemudian tahun 94 seperti di sini 315, 125, 600. Tahun 95 mengalami peningkatan 330, 150, 550. Kalau kita baca dari sini aja, kita tahu nih mana yang meningkat, mana yang enggak. Iya kan? Misalnya kalau tahun 94 banding 95, yang barang C meningkat tapi dia di 95 turun. Nah, ini turun. Coba ini, yang meningkat di tahun 94. Begitu juga ini P itu produksi, berapa jumlah produksinya. Kalau ini harga per unitnya, misalnya mobil A harga per unitnya 300 juta. Nah, di jumlah produksi di pabrik itu berapa? Hanya 35 produksinya yang di sini tahun 93. Nah, kita ingin membandingkan. Berarti angka indeksnya berapa? Kita cari dulu karena ini kalau misalnya kita ingin membandingkan tahun 93 dan 94 ini hingga 93 94 ini mau kita bandingkan. Kalau dari sini aja kita menghitung pasti mengalami kenaikan. Semua mengalami kenaikan, baik barang A, B dan C. Misalnya A tadinya tahun 95 93 300 naik jadi 315 harganya. Tapi kuantitasnya bagaimana? Produksinya, kuantitinya, jumlahnya. Di sini juga mengalami kenaikan. Tadinya 35, oh yang pertama ini penurunan 35 terus menjadi 25. Makanya kita ingin mencari angka indeksnya. Kita karena ini harga, pertama kita cari harga, ini rumusnya kita cari dulu PT kali Q0. Berarti kalau PT kali Q0, P94 dikali Q93. Karena ini kita ingin membandingkan tahun 94 dan 93. Rumusnya, lihat yang last payers ini. Di sini sigma PT per sigma P0 Q0. Berarti kita butuh sigma PT Q0-nya. Kemudian kita butuh sigma P0 Q0. Kalau untuk pas C, kita butuh sigma PT QT-nya. Kita butuh sigma P0 QT-nya. Kalau untuk nanti harga indeks produksi, kita butuh P0 QT. Kita butuh P0 Q0. Kita butuh PT QT, kita butuh PT Q0. Maka kita carikan dulu yang ini. Pertama last payers, PT Q0. Berarti P93 P94 Q-nya 93. Yang di bawah ini rumusnya P0 Q0 berarti P93 Q93. Kita butuh tabel ini. Kemudian di sini di bawah lagi yang pasti ini kita butuh PT QT P94 Q94. P0 QT berarti P93 Q94. Jadi ini yang kita butuhkan. Kalau kita sudah tahu bandingan ini, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Kita baca ini tabel yang ini. P94 dengan kali 93. P-nya 94. Berarti kita cari ini. Nah, ini. Dikali dengan Q-nya 93. Kuantitas ini Q-nya. Cari yang 93. Nah, ini. Enter. Tinggal klik and drag. Nah, di bawah ini kita cari sum aja langsung gitu ya. Kemudian ini P93. P93, kita cari price 93 yang ini. Dikali dengan Q93, kuantitas 93 ini. Enter, klik and drag. Kemudian P94, price-nya 94 sama dengan 94. Kuantitinya juga 94. Quantity yang 94 yang ini, enter, klik, and drag. P93, price 93 dikali kuantitas 94. Kuantitasnya yang 9, enter. Nah, klik and drag. Nah, ini gampang kan? Berarti kita udah dapat nih sigma-sigmanya. Ini sigma PT Q0-nya, ini sigma P0 Q0, ini sigma PT QT, ini sigma P0 Q0. Tinggal masukkan aja angka indeksnya. Menurut last payers, berarti PT indeks harga, makanya ini saya buat indeks harga, lihat rumusnya. Indeks harga PT Q0, berarti PT Q0 itu yang mana? Jadi seperti itu. PT Q0 itu yang ini, H6, berarti yang ini dibagi dengan P0 Q0, berarti
I6. Makanya hasilnya mendapatnya 106. Jadi ini dibagi dengan ini. Kita ikutin rumusnya di sini, rumusnya. Makanya saya ini copy rumusnya di sini supaya kalian paham. Untuk yang pasci itu rumusnya lihat di sini. Sigma PT kita dibagi P0 Q0 kita. Berarti di sini PT kita. Berarti yang ini nanti dibagi dengan yang ini. Ini pasci, maka saya simbolkan ini P. Ini 1325 dibagi 9500. Ini hasilnya 109. Nah, di sini kita udah tahu indeks last payers-nya, indeks pascinya udah tahu. Nah, kita cari indeks variasi harga angka indeksnya. Ada namanya indeks Fisher. Itu akar dari L harga, last payers harga dengan price P harga ini. Pasci P harga. Kalau Drobis setengah kali L harga tambah P harga, begitu juga produksi. Berarti di sini kita pasci Fisher-nya, berarti ini ditambah ini diakarkan. Akar itu 0 pangkat 0,5 atau pangkat setengah. Jadi sama dengan 108. Drobisnya, indeks Drobis, ini indeks Drobis tadi setengah L harga tambah P harga. Jadi L ditambah P jadi 106 tambah 109 dibagi 2. Ini indeks Drobisnya. Yang ini indeks harga. Kalau kita hitung indeks produksinya pakai rumus yang ini, berarti kita masukkan lagi ini dari sini ke sini, masukkan. Berarti L last payers ini kita, jadi P0 kita dibagi P0 kita berarti 9.500 dibagi 11.400, itu hasilnya 83. Kemudian menurut pasci, rumus pasci P0 PT kita dibagi P0 Q0, PT kita. Di sini P T-nya itu 94, makanya ini dibagi ini. Hasilnya ini J6 dibagi H6, hasilnya 85%. Nah, untuk pastinya kita ini kan akar dari L kali P ditambah dipangkatkan 0,5 karena di sini rumusnya akar L kali P, akar itu kan pangkat 0,5, maka hasilnya ini. Kalau Drobisnya L tambah P dibagi 2. Ini untuk produksi. Dari sini kita akan tahu, kita baca, oh harganya meningkat, tapi produksinya di sini mengalami penurunan. Kalau di sini harga meningkat 6% di tahun barang A, angka indeks bukan barang ya, ini angka indeks saya mengalami harganya 6%, dari sini mengalami produksinya mengalami penurunan sebesar di sini 17%, karena 100 kurang 83 itu 17. Jadi kalau ini mengalami kenaikan sebesar 6%, di sini mengalami penurunan. Ini kalau kita bandingkan tahun 93 dan 94. Walaupun kita baca dengan nggak usah kita hitung-hitung, dari sini kita tahu nih, ini mengalami penurunan nih, yang ini 35 ke 25, turun dia, seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan 93 dan 95 misalnya, 93 dan 95, berarti T-nya itu yang 95, nolnya itu tahun dasarnya yang 93. Makanya kita buat buruh tabel-tabel ini menurut angka ini. Nah, dari sini kita peroleh juga kalau misalnya 93 dibanding 95, 93 ini 95 ini mengalami kenaikan dari sini. Produksinya bagaimana? Dari produksi juga begitu. Yang 93 ini 95, yang ini 95 mengalami kenaikan juga. Makanya di sini hitungan angka indeksnya mengalami kenaikan semuanya. Nah, kalau kita bandingkan 94 sama 95, ini juga mengalami kenaikan. Hanya di sini yang di sini 94 95 angka indeks harganya cuman menurut last payers saja yang naik. Tapi menurut pasci dan lain-lain itu mengalami penurunan. Begitu juga dengan angka indeks produksinya. Di sini pasti naik, di sini semuanya naik. Di sini harganya aja mengalami penurunan. Coba kita lihat 94 dan 95. Di sini harga naik ya, yang ini kelihatan di sini. Oh, ada 600, tapi di tahun 95 turun. Makanya ada yang mengalami penurunan dari sini. Begitu juga dengan
produksi. Di sini naik, di sini naik kalau produksinya. Makanya kita bisa lihat di angka indeks ini. Sampai sini ada pertanyaan? Yuk, yang mau nanya yuk. Ada yang mau nanya? Ini tentang angka indeks. Jadi bedain tadi ya, angka indeks sederhana itu yang seperti ini. Kalau angka indeks tertimbang, ada faktor penimbangnya. Saya share ini dulu ya, share ke ini slide-nya. Nah, supaya gampang nanti kalian ininya. Nah, ini tadi angka indeks tertimbang. Tertimbangnya. Ini yang rumus pasti Raspberry. Jadi cara mengingatnya gini, kalau saya ini kan, ada kalian buat aja seperti ini, ada angka indeks harga yang kita simbolkan dengan price, ada angka indeks kuantitas atau jumlah kita simbolkan dengan key. Kemudian ada ini ilmuannya menurut satu tadi, ada last pairs, ada pasti. Kemudian kita clue-nya, angka indeks itu kan membandingkan kegiatan di waktu yang berbeda, yaitu waktu dasar dan ini ya, waktu dasar dan waktu berjalan. Nah, kalau menurut Las Payres, ini P yang mau kita bandingkan price, berarti PT dibagi P0, ini kita tambahkan sigmanya. Kalau menurut Las Payres, ini pembandingnya, Las Payres ini tahun dasar, ini L itu tahun dasar, berarti kalau ini price, pembandingnya kuantitas, makanya tahun dasar. Kalau ini timbangan, ini ibaratnya goni berasnya, ini batunya. Jadi ada faktor penimbangnya. Menurut Las Payres tahun dasar. Sedangkan menurut Pasci faktor penimbang itu tahun berjalan. Yang mau kita bandingkan apa? Harga tahun sekarang dibagi harga tahun dasar. Di sini sigma. Jadi itu. Untuk kuantitas, ini karena kuantitas berarti faktor penimbangnya price. Jadi kalau menurut Las Payres berarti tahun dasar, price tahun dasar. Menurut Pasci, price tahun berjalan. Yang mau kita bandingkan apa? Ini kuantitas. Berarti Q0. Q0. Ini sigma aja. Tambah sigma-sigmanya. Jadi seperti itu cara menghafalnya. Karena kalau kalian misalnya tadi sulit, rumusnya banyak banget nih ini. Kita perlu pemahaman. Yang pertama itu harga dan kuantitas dulu. Kemudian Las Payres dan Pasci. Kalau Las Payres tahun dasar, ini pasti tahun berjalan. Kalau harga berarti pembandingnya kuantitas. Kalau kuantitas pembandingnya price. Gitu aja. Paham? Sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, oke. Jadi kalau agregat ini rumus-rumusnya, jadi udah tahu. Kalau tadi Fisher ya udah tahu ya. Berarti L harga ini berarti L-nya Las Payres, P-nya ini pasti. Jadi menurut Las Payres harganya gimana? Jadi ini akar. Akar itu nanti kita ini L harga tambah P harga pangkat setengah. Pangkat setengah. Setengah itu bisa juga kalian tulis 0,5 seperti itu. Kalau ini L harga tambah P harga itu. Nah, ini tadi cara penyelesaian yang ininya tugas. Misalnya ini tadi jenis barangnya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya share yang Excel-nya. Nah, di Excel ini ada pertanyaan di Excel ini? Jadi udah bisa ya, angka indeks sederhana. Nah, sederhana berarti tidak ada faktor penimbangnya. Kalau yang tertimbang ada faktor penimbangnya. Kalau sederhana hanya ini. Sederhana tadi terbagi dua juga. Ada yang sederhana agregat, ada yang relatif. Cara mencari yang angka indeks sederhana itu seperti ini ya. Sederhana aja nggak ada, cuma PT, PO. Kemudian kalau agregat itu lebih dari satu barang. Jadi kita butuh sigma PT-nya, kita butuh sigma PO-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ada pertanyaan lagi? Halo? Masih ada orang nggak nih? Jelas, Bu, jelas, Bu. Jelas, Bu, cukup, Bu. Udah jelas ya, kita akhiri aja perkuliahan hari ini. Sudah jelas semuanya.
Jelas apa nggak jelas nih? Kalau sudah, kita akhiri. Silakan leave dari ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan chat di ruang forum diskusi ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ya Bu, makasih Bu. leave.